Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami dari kelompok 3. Kami selaku host yaitu saya Uswatun Hasanah. Saya Muhammad Muflatila Arga. Dan kami di sini tidak sendirian tentunya. Kami ke sini kedatangan tamu yaitu ada Alia Hoirunisa, Revan Padewa dan Cahya Hoirul Faza. Mereka berdua itu dan Faza sebagai pembicara utama yang akan membahas tentang masa Orde Baru. Kami di sini kedatangan tamu yaitu ada Alia Hoirunisa dan Revan Padewa dan tidak lupa juga ada Cahya Hoirul Faza. Baiklah, kami di sini akan membahas tentang masa Orde Baru yang Faza sepertinya Faza ini lebih memahami tentang masa Orde Baru. Baiklah, kepada Faza kami ingin mendengar lebih jelas tentang masa Orde Baru itu apa. Pada awal Orde Baru, Indonesia berada dalam kondisi politik dan ekonomi yang kacau akibat warisan Orde Lama dan peristiwa G30S 1965. Soeharto kemudian memusatkan perhatian pada pemulihan stabilitas melalui sistem pemerintahan yang sentralistik dan represif dengan pembatasan kebebasan politik, pengendalian media, serta penerapan dui fungsi ABRI untuk memperkuat kekuasaan negara. Baiklah, itu sepertinya masa Orde Baru ini ada yang lebih dalam lagi ya. Kepada Faza bisa diperjelas lagi agar kami semua ini paham gimana itu Orde Baru itu apa. Oke. Di bidang ekonomi pemerintahan menghadapi inflasi tinggi dan kemiskinan luas. Arah kebijakan diubah menjadi ekonomi liberal yang terbuka terhadap investasi asing melalui pengenalan inflasi, deregulasi, program pelita dan pembangunan instruktur stabilitas dan pertumbuhan ekonomi berhasil dicapai. Namun kebijakan ini juga menimbulkan ketergantungan pada utang luar negeri, korupsi dan ketimpangan sosial. Baiklah, itu dia yang telah dibahas oleh Faza, tamu kami sebagai pembicara utama. Beri tepuk tangan untuk Faza. Dan juga kami juga ada pertanyaan untuk dua tamu yang telah datang ke sini. Oh, baiklah Alia, kan kita tadi semua sudah mendengarkan gimana itu masa pemerintahan Orde Baru, masa selama jabatannya Soeharto. Nah, aku ini ingin bertanya kepada Alia, soalnya Alia tadi mendengarinya pas banget dengan Faza ini kan. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana cara pemerintahan Soeharto menjaga stabilitas politik sehingga ia bisa terpilih kembali sebanyak 7 kali berturut-turut oleh MPR? Bagaimana itu? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Atun tentang masa pemerintahan Soeharto. Iya, dia kok bisa berturut-turut 7 tahun berturut-turut dia dipilih oleh MPR. Soeharto mempertahankan kekuasaannya melalui sistem sentralistik yang mengandalkan peran militer, dui fungsi ABRI, dominasi Golkar lewat loyalitas pegawai negeri, dan penyederhanaan politik untuk meredam oposisi dengan mengontrol pengangkatan anggota MPR serta menindak tegas kritik melalui pendekatan keamanan. Ia memastikan pemilihan presiden hanya menjadi formalitas yang selalu menghasilkan suara bulat untuknya selama 7 periode secara berturut-turut. Baiklah, itu saja yang dapat saya jawab. Oh, ternyata begitu ya masa Soeharto terpilih berturut-turut. Nah, mati. Oh, begitu ya ternyata Alia. Kami dari situ kami mendapat pengetahuan yang lebih banyak lagi yang tentunya tentang Orde Baru itu ternyata luas banget ilmunya dan tidak ngestak di Soeharto bayangnya. Tapi sekarang juga caknya masih ada Orde Baru itu kan. Baiklah, beri tepuk tangan dulu untuk Alia. Itu Orde Baru yang lebih jelas lagi tuh. Oh, ternyata kayak itu yang beli. Aku juga lebih tahu pengalaman. Iya, baru tahu aku nih ternyata Orde Baru ini mana nyampe sekarang. Sampai sekarang. Soalnya aku tiko-tiko dia, karena dari tadi cak mantap terus aku kok nyari nak ngomong dengan
Iya. Dari tadi saya lihat diem mulu ya. Kalau gitu aku kasih pertanyaan aja nih untuk saudara Revan. Revan, kan di masa Orde Baru tuh terjadinya turun banget nilai mata uang kita, inflasi sampai 600%. Nah itu bagaimana cara pemerintahan Indonesia mengembalikan nilai uang supaya menjadi stabil lagi, yang sampai saat ini nilai rupiah stabilnya? Oke, untuk mengembalikan ekonomi yang tidak stabil, jadi langkah-langkahnya adalah mengendalikan inflasi, stabilitas mata uang, dan reformasi fiskal dan moneter, liberalisasi perdagangan dan investasi, diversifikasi ekonomi dari ketergantungan minyak, pengembangan sektor pertanian dan infrastruktur. Jadi yang saya bisa ketahui, Oh, berarti waktu itu di zamannya Pak Soeharto ya kan? ya, Dia fokusnya ke membangun sektor pertanian, ya sampai sekarang saat ini pertanian kita melesat jauh. ya. Sumber daya alam kita menguasai, Nah, terus infrastruktur dan naiknya harga mata rupiah. Luar biasa tuh. Jadi begitulah teman-teman, di masa Orde Baru yang bisa kami sampaikan sampai kami mengundang tamu-tamu Kamu ini. yang tamu-tamu istimewa ini kami undang. Sebentar lagi. Baiklah, caknya cukup sekian lah podcast yang bisa kami tayang ke ini. Iya. Sampai jumpa lagi di podcast kami Dan selanjutnya. juga buat teman-teman yang penasaran boleh komen di bawah kami Komen di bawah podcast ya. apa lagi nih. Iya. Dan terima Baiklah, kasih teman-teman. teman-teman. Bye.